اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa khassana bi syari'ati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairil anam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-karimul mannan, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh dzawil fadli wal irfan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa Anaba TV rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat, rahmat, dan karunia-Nya yang dilimpahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan juga kepada seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah di jalannya. Insyaallah termasuk kita di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Anaba TV yang dimuliakan Allah, nikmat yang paling besar yang diberikan Allah kepada kita adalah berupa iman. Kenapa iman ini dikatakan nikmat yang paling besar? Karena nikmat iman inilah yang akan dapat membahagiakan kita, baik di dunia, lebih-lebih lagi nanti di akhirat. Kalau kita bandingkan dengan nikmat yang lain, nikmat berupa harta, kesenangan, pangkat, jabatan, dan hal-hal yang bersifat duniawi yang lainnya, mungkin bisa saja di dunia kita bisa hidup bersenang-senang dengan harta, pangkat, jabatan, ketenaran, dan sebagainya, tapi belum tentu bisa menyelamatkan kita di akhirat nanti. Tetapi iman ini kalau kita miliki, bahkan apalagi kalau kita aplikasikan dalam kehidupan ini dalam bentuk ketakwaan, maka iman inilah yang akan membahagiakan kita, mensejahterakan kita hidup di dunia, bahkan nanti di akhirat kita menggapai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dengan kata lain, untuk orang-orang yang beriman itu ada sebuah jaminan untuk masuk surga. Ada sebuah hadis di mana Rasulullah SAW menjelaskan, yukhraju minan nari man fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Seseorang akan diangkat dari neraka manakala di dalam hatinya ditemukan iman, walaupun cuma sekecil biji zarrah, biji sawi, atau kalau sekarang lebih diterjemahkan atom. Artinya ketika seseorang memiliki iman, walaupun sekecil apapun iman itu, pada akhirnya nanti Allah masih perkenankan untuk masuk surga. Inilah kenapa dikatakan iman itu adalah nikmat yang paling besar dibandingkan dengan nikmat yang lainnya. Pemirsa Anaba TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi kita jangan terlena dengan jaminan surga tersebut. Sebab untuk orang-orang yang beriman, dia harus siap-siap menghadapi konsekuensi dari imannya itu. Apa konsekuensi dari imannya itu? Tidak lain adalah ujian. Jadi orang yang beriman pasti akan diberikan ujian. Tidak ada orang yang beriman yang tidak diberikan ujian dalam hidup ini, itu tidak ada. Semua orang yang beriman, baik iman yang tinggi sampai iman yang paling rendah, baik yang paling kuat sampai yang paling lemah, semua diberikan ujian. Kita simak sebuah ayat Al-Quran. Dalam surat Al-Ankabut ayat 2, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah seseorang mengira bahwa dia akan dibiarkan begitu saja hanya dengan mengatakan kami telah beriman, padahal dia belum diuji? Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan
bahwa tidak ada satu orang mukmin pun yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Makin tinggi imannya, makin besar pula ujiannya. Sehingga ada sebuah hadis mengatakan, inna asyaddal bala al-anbiya, thummal awliya, thummal amtal fal amtal, ubatuliyan nasu ala hasabidinih. Sesungguhnya ujian yang paling besar Allah berikan itu kepada kalangan para nabi. Kemudian kalangan para wali, di bawahnya nabi. Kemudian ke bawah dan ke bawah. Seluruh manusia diberikan ujian sesuai dengan kapasitas agamanya. Makin tinggi imannya, makin besar ujiannya. Sehingga ada sebuah pepatah, makin tinggi pohon kelapa, makin besar pula angin yang menerpa. Pemirsa An-Naba TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu untuk apa Allah Subhanahu wa ta'ala menguji orang-orang yang beriman? Dijelaskan lagi dalam ayat selanjutnya, ayat 3. Walaqad fatanal ladzina min qablihim fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, agar dengan ujian tersebut Allah benar-benar akan mengetahui mana orang-orang yang membenarkan imannya dan mana orang-orang yang hanya berdusta. Jadi dengan ujian yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan itu, Allah jadi tahu mana hambanya yang sebenarnya dan mana hamba yang bukan sebenarnya. Orang yang membenarkan imannya dalam arti orang yang menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sikap yang positif, dengan sikap sabar, tawakal, tetap bersyukur. Inilah hamba Allah. Inilah orang-orang yang beriman yang sebenarnya. Tapi orang yang ketika diuji oleh Allah, dia tidak sabar, tidak ridho, bahkan menyalahkan Allah, maka ini bukan hamba Allah yang sebenarnya. Iman yang dia katakan hanya kamuflase belaka. Kaum muslimin pemirsa An-Naba TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat tadi ada kata-kata yuftanun. Yuftanun itu fi'il mudhari dalam bentuk majhul, yang asal katanya dari kata fatana, yang isi masdarnya fitnatan atau fitnah. Sekarang mari kita pahami apa makna daripada fitnah. Orang Arab biasa menggunakan kata fitnah itu adalah untuk proses penyaringan antara emas dengan yang bukan emas. Jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan kata fitnah ataupun yuftanun atau fatana untuk menguji manusia, menguji orang yang beriman, ini artinya Allah sedang menyaring mana orang-orang yang nilainya sama dengan emas dan mana yang tidak sama dengan emas. Nah, ketika seseorang mampu menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sikap sabar, tawakal, bersyukur, ridha dan sebagainya, maka dia nilainya sama dengan emas, mulia. Sehingga orang yang beriman yang diuji oleh Allah dan dia sanggup melewati ujian tersebut dengan sikap yang positif, berarti dia hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat pemirsa An-Naba TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa bentuk-bentuk ujian yang diberikan Allah kepada orang yang beriman? Kita lihat, kalau tadi Allah katakan walaqad fatannal ladzina min qablihim, sungguh kami telah memberikan ujian kepada orang-orang sebelum mereka, maksudnya orang-orang sebelum umat Nabi Muhammad. Dulu Allah sudah menguji manusia. Kita ambil contoh para nabi saja. Nanti kita akan teladani bagaimana para nabi ini mensikapi ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, Nabi Adam alaihissalam. Nabi yang pertama, manusia yang pertama, beliau mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala berupa anak yang membangkang, yaitu yang bernama Qabil, yang tidak mau tunduk dan patuh dengan syariat ayahnya.
ketika mereka sudah dewasa, Qabil, Habil, Labuda, Ikrimah sudah dewasa, mereka harus menikah. Maka syariat Nabi Adam menentukan bahwa Qabil harus menikah dengan Labuda yang bukan saudara kembarnya. Habil harus menikah dengan Ikrimah yang bukan saudara kembarnya. Tapi Qabil, karena dia ingin menikahi wanita yang cantik, dia tetap ingin menikahi Ikrimah yang merupakan saudara kembarnya. Syariat Nabi Adam tidak menentukan begitu. Lalu akhirnya ketika ada perintah untuk berkurban, siapa yang kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dialah yang berhak untuk menikahi Ikrimah. Tapi apa yang terjadi ketika kurban yang diterima adalah kurbannya Habil, karena memang Habil adalah anak Nabi Adam yang taat, yang ikhlas, yang patuh, Allah terima kurbannya, dialah yang berhak menikahi Ikrimah. Tapi apa yang terjadi? Karena hati yang dengki, hati yang hasad, maka Qabil pun tidak terima dan akhirnya Habil pun dibunuh oleh Qabil. Ini ujian Nabi Adam alaihissalam mempunyai seorang anak yang susah diatur, anak yang tidak mau patuh dengan syariatnya, syariat Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam. Di bawahnya ada Nabi Nuh alaihissalam. Beliau juga sama, diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala berupa anak dan istri yang membangkang. Kita bisa lihat dalam sejarah bagaimana Nabi Nuh alaihissalam berdakwah selama 950 tahun. Mereka ajak orang-orang kafir untuk beriman, untuk menyembah Allah. Sementara anak dan istrinya malah ikut bersama orang kafir. Sehingga ketika datang banjir bah menenggelamkan orang-orang kafir, putra Nabi Nuh alaihissalam yang bernama Kan'an pun ikut mati bersama orang-orang kafir. Lalu ada nabi yang diuji dengan perintah yang sangat berat. Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tahu Nabi Ibrahim itu diberi gelar Khalilullah, kekasih Allah. Kenapa? Karena beliau begitu mencintai Allah Subhanahu wa taala sehingga apapun yang diperintahkan Allah, sekalipun itu perintah yang sangat berat, dia lakukan, yaitu perintah menyembelih putranya sendiri Nabiullah Ismail alaihissalam. Kaum muslimin rahimakumullah, kita tahu Nabi Ibrahim juga manusia biasa. Beliau punya perasaan. Apalagi beliau orang yang sebelumnya pernah diuji tidak punya anak sampai usia tua. Kemudian ketika dia sudah memiliki anak dan anak itu sedang lucu-lucunya, sedang disayang-sayangnya, turun perintah Allah, Ibrahim sembelih Ismail. Kau mau taat, kau mau cinta kepada siapa? Aku atau anakmu? Nabi Ibrahim cinta kepada anaknya, tapi beliau lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perintah yang sangat berat ini pun beliau lakukan. Ini ujian. Lalu ada nabi yang diuji dengan larangan. Siapa itu? Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam kita tahu bahwa beliau terkenal dengan ketampanannya. Wanita manapun yang melihat pasti jatuh cinta. Lemes hatinya kalau melihat Nabi Yusuf alaihissalam ini. Bahkan ketika Zulaikha pernah mengundang ibu-ibu untuk arisan di rumahnya, kalau bahasa kita sekarang. Lalu beliau pun memanggil Nabi Yusuf. Ketika ibu-ibu melihat Nabi Yusuf, tangannya yang seharusnya memotong buah sampai memotong tangannya sendiri. Saking tidak sadarnya karena terlena dengan ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Suatu ketika beliau diuji dengan syahwat, di mana Zulaikha sebagai ibu angkatnya ini ingin sekali berbuat mesum dengan Nabi Yusuf. Pada suatu malam Nabi Yusuf pun dipanggil ke kamar beliau. Lalu pintu yang berlapis-lapis itu dikunci dengan sangat kuat. Sehingga kalau menurut akal sehat tidak ada satu orang pun sekuat apapun yang bisa mendobrak pintu itu. Lalu diajak mesumlah beliau. Karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau tidak mau menuruti ajakan Zulaikha untuk berbuat mesum. Lalu dengan kekuatan imannya,
beliau mampu membuka pintu-pintu tersebut dengan sangat mudahnya. Dan keluarlah beliau dari kamar tersebut. Ini Nabi Yusuf diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syahwat. Sebagai seorang anak muda, tentunya libido ini sedang meningkat-meningkatnya. Tetapi karena beliau orang yang bertakwa, maka ajakan tersebut ditolak. Ditolak mentah-mentah. Beliau lebih takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada nabi yang diuji dengan kekayaan, kekuasaan, ilmu, dan kemampuan-kemampuan yang lainnya, yaitu Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Beliau diuji oleh Allah berupa harta yang banyak. Kekayaan beliau itu bukan cuma di daratan, di lautan. Tentara beliau itu bukan cuma manusia, bangsa jin, hewan, semua tentara beliau. Beliau juga bisa berbicara dengan binatang. Beliau juga bisa menundukkan angin, sehingga beliau bisa pergi kemana saja dengan mengendarai angin. Dan masih banyak lagi kelebihan-kelebihan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga beliau pernah mengatakan, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini semua adalah karunia Tuhanku untuk menguji aku, apakah aku ini bersyukur atau malah kufur. Beliau jujur bahwa hartanya, ilmunya, kemampuan yang beliau miliki semua adalah ujian dari Allah. Coba kalau kita bandingkan dengan Korun misalnya. Korun juga pernah ditanya oleh tentaranya, Tuan Korun, harta Anda ini sebanyak ini Anda dapat dari mana? Apa jawaban Korun? Hartaku aku dapat dari hasil kerja kerasku dan tidak ada hubungannya dengan Allah. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Dia bilang hartanya hasil kerja kerasnya dan tidak ada hubungan dengan Allah. Padahal Allah yang memberikan karunia, bahkan bukan cuma karunia, ujian. Dulu Korun itu orang yang miskin. Orang miskin taat ibadah. Tapi ketika dia menjadi orang yang kaya, dia lupa ibadah. Bahkan dia semakin sombong dengan kekayaannya. Ini ketika diuji dengan kemiskinan dia berhasil, tapi ketika diuji dengan kekayaan dia gagal. Nabi Sulaiman alaihissalam diuji dengan kekayaan, beliau berhasil. Bahkan beliau menggunakan hartanya ini untuk memberi makan orang-orang yang tidak mampu. Ini Nabi Sulaiman. Diberikan ujian berupa kesenangan. Lalu ada nabi yang diuji dengan penderitaan. Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub ini tadinya orang kaya. Beliau punya anak banyak, punya harta banyak, hewan ternak banyak, punya tanah luas. Tetapi kemudian Allah mengujinya dengan kebangkrutan. Anaknya meninggal dunia, hartanya terbakar, hewan ternaknya mati, sampai beliau hidup menjadi orang yang miskin. Bahkan istri-istri beliau pun juga meninggalkan beliau. Tinggal satu yang setia menemani beliau. Ini yang dikenal dengan Siti Rahmah. Siti Rahmah, istri Nabi Ayub alaihissalam yang setia. Bukan cuma bangkrut, ditambah lagi dengan penyakit. Konon katanya dalam sebuah riwayat, penyakit yang diderita itu adalah penyakit kulit yang menjijikan. Sampai seluruh tubuhnya terkena penyakit kecuali lidah dan hatinya. Karena lidah dan hatinya selalu digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, apakah kemudian membuat Nabi Ayub menjadi kufur? Ternyata tidak. Beliau sabar, beliau terima itu sebagai sebuah ujian yang besar. Beliau terima itu sebagai ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika istrinya, Rahmah, meminta kepada suaminya, wahai suamiku, bukankah engkau ini seorang nabi? Dan bukankah doa nabi itu selalu terkabul? Kenapa engkau tidak meminta untuk disembuhkan oleh Allah? Apa jawaban Nabi Ayub? Istriku, aku malu meminta kepada Allah. Aku menjalani penderitaan seperti ini baru 18 tahun.
Sementara kita hidup kaya, hidup senang, bergelimang harta sudah 80 tahun. Mana yang lebih banyak? Aku malu minta kepada Allah. Ini Nabi Ayub alaihissalam, orang yang sangat sabar ketika diberikan ujian berupa penderitaan. Sehingga Nabi Ayub alaihissalam ini menjadi imam dalam keteladanan. Imam dalam keteladanan ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berkat kesabaran Nabi Ayub alaihissalam ini, kemudian suatu ketika Allah memerintahkan Nabi Ayub untuk menghentakkan kakinya di bumi. Lalu kemudian keluarlah air yang memancar, dan Allah perintahkan untuk mandi dan minum air itu. Dan kemudian beliau kembali menjadi sembuh seperti sedia kala. Bahkan wajahnya jauh lebih tampan dari sebelumnya. Ini berkah atau karunia yang Allah berikan kepada orang-orang yang sabar dalam menjalani cobaan hidup. Nah, begitu pula kita dalam hidup ini. Ketika kita diberikan ujian oleh Allah berupa kegagalan, kebangkrutan, kemiskinan, dan segala sesuatu yang kita tidak sukai, kalau kita sabar, pada akhirnya nanti kita akan menemukan titik kesuksesan. Cuma kebanyakan kita ini tidak sabar. Diberikan ujian berupa kemiskinan, lalu kita mengambil jalan pintas untuk keluar dari kemiskinan itu. Kita mengambil yang bukan hak kita. Bahkan ada orang yang tega menjual dirinya, bahkan akidahnya, hanya karena takut hidup miskin. Nah, karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan pada kita, sebagai konsekuensi dari ujian yang Allah berikan, apa kata Allah? Dalam surat Al-Baqarah 153. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong kita. Dalam hidup ini kunci menuju kesuksesan tidak lain adalah sabar. Yang kedua, sholat. Ada mufasir yang menafsirkan kata sholat ini sesuai dengan arti secara bahasa, yaitu doa. Jadi dalam menghadapi ujian ini, sabar dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita keluar dari segala macam ujian tersebut. Sabar dan doa. Selanjutnya, innallaha ma'as-sabirin. Allah akan membersamai orang-orang yang sabar. Jadi kalau kita sabar dalam menghadapi ujian ini, seberat apapun ujian ini lalu kita sabar, Allah akan bersama kita. Sehingga yang berat bisa menjadi ringan, yang sulit bisa menjadi mudah. Ini kalau orang bersabar. Kaum muslimin wal muslimat, pemirsa An-Naba TV yang dimuliakan Allah. Sekarang kita pahami apa yang dimaksud dengan sabar. Sabar itu sobrun, maknanya sama dengan imsakun, menahan. Atau lebih lengkap lagi, al-imsaku an maksiatillah, menahan diri dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah sabar. Nah, jadi kalau tadi saya katakan ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berikan itu beragam. Ada ujian berupa kesenangan, ada ujian yang berupa sesuatu yang tidak enak. Ada ujian berupa kekayaan, ada ujian berupa kemiskinan. Ada ujian berupa kesuksesan, ada yang berupa kegagalan. Yang semua itu harus kita sikapi dengan sabar. Dalam arti, jangan sampai ujian tersebut itu membuat kita menjadi maksiat kepada Allah. Contoh begini. Ketika kita diberikan kekayaan, itu sesungguhnya ujian dari Allah. Kira-kira dengan kekayaan ini kita sombong atau tidak? Dengan kekayaan ini kita bersikap hura-hura, mubazir atau tidak? Ketika kita mampu menahan diri kita untuk tidak sombong, berarti kita sudah menjadi orang yang sabar. Ketika kita menahan harta kita untuk tidak kita gunakan secara sia-sia atau di jalan yang mubazir, berarti kita telah menjadi orang yang sabar. Cuma kata Imam Al-Ghazali,
sabar dalam kondisi kaya jauh lebih sulit daripada sabar ketika miskin. Kenapa? Kalau orang miskin sabar, ya mau apa lagi? Memang harus sabar. Tapi orang kaya sabar susah. Sebab harta dia punya, segalanya ada. Kalau dia mau tinggal dia lakukan. Yang dia sukai tinggal dia beli. Jadi agak susah memang sabarnya orang yang kaya ini. Ya. Makanya orang kaya akan menjadi mulia kalau dia bersabar menahan hawa nafsunya untuk tidak menggunakan kekayaannya di jalan yang mubazir. Kemudian ketika kita diberikan ujian berupa kemiskinan, tahan hawa nafsu kita. Jangan sampai kemiskinan ini membuat kita menjadi mengambil jalan pintas untuk keluar dari kemiskinan itu. Mencuri misalnya, mengambil yang bukan hak kita. Apalagi sampai kita ditawarkan pindah agama, lalu kita mendapatkan fasilitas, kontrakan dibayar, kemudian anak-anak kita mendapatkan beasiswa, belum lagi fasilitas yang lainnya. Orang yang tidak punya iman, dia mudah sekali menerima tawaran itu. Nah, jangan sampai kemiskinan kita ini membuat kita menjadi maksiat. Bahkan paling tidak kita menyalahkan Allah. Ada orang yang miskin menyalahkan Allah. Nah, ketika kita mampu menghadapi ujian berupa kemiskinan ini dengan sikap sabar, tetap berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap jaga ketakwaan kita, jangan sampai kita melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kita telah menjadi orang yang sabar dan menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Orang yang diberikan ujian memang harus bersikap sabar. Tapi ada satu sikap lagi yang lebih mulia ketika kita diuji, yaitu tetap bersyukur. Ketika kita kaya, memang kita harus bersyukur. Tapi yang lebih baik lagi, ketika kita miskin, kita tetap bersyukur. Ketika kita dikasih kesenangan, kita bersyukur. Itu memang seharusnya. Tapi ketika kita sulit, kita tetap bersyukur, itu yang jauh lebih mulia. Kenapa kita harus bersyukur ketika mendapatkan ujian? Yang pertama alasannya, karena ujian yang Allah berikan kepada kita ini bukan ujian berupa akidah. Itu yang pertama. Dulu para sahabat Rasul yang masuk Islam itu diuji. Dengan apa? Dengan ancaman pembesar-pembesar Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lainnya. Contoh seperti orang tua dari sahabat yang bernama Amr, Yasir dan Sumayyah. Ketika masuk Islam, diancam, ayo Yasir, kamu ucapkan nama-nama berhala, saya bebaskan kamu. Kamu tetap jadi pengikut Muhammad, saya bunuh kamu. Tapi apa yang diucapkan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu Yasir pun dicekik sampai mati syahid. Ini ujian akidah. Istrinya pun begitu, Sumayyah. Ketika diancam disuruh sebut nama-nama berhala, tapi malah diludahi mulut Abu Lahab, dan Sumayyah pun ditusuk kemaluannya sampai mati syahid. Ini ujian akidah. Beruntung kita tidak mendapatkan ujian semacam ini. Saudara-saudara kita di Myanmar kemarin, kemudian Muslim Uighur, Cina, juga mendapatkan perlakuan seperti itu dari orang-orang kafir. Sementara kita yang cuma diuji kemiskinan, kesulitan ekonomi, bangkrut, di PHK dan sebagainya, ini sih kecil dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang diuji akidahnya, tapi mereka tetap bertahan sebagai seorang muslim. Bersyukur kita mendapatkan ujian yang bukan merupakan akidah. Yang kedua, kita bersyukur ketika diuji karena ujian yang kita terima tidak lebih besar. Contoh begini, umpama kita kehilangan sepeda motor, umpama, ya. Bersyukur kita karena yang hilang cuma sepeda motor. Coba kalau seandainya motor kita hilang, nyawa kita pun hilang, mau bilang apa? Ini kadang kita terlalu menyalahkan Allah. Padahal seharusnya masih banyak yang kita syukuri. Baru motor bisa dicari, bisa beli lagi, minimal bisa kredit lagi. Tapi kalau nyawa yang hilang, mau cari kemana? Nyawa kita cuma satu.
bersyukur kita. Karena itu, mari kita menjadi seorang mukmin yang sebenarnya, yaitu orang mukmin yang bisa menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala dengan sikap sabar, tawakal, disertai dengan tetap bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور